kelompok ini luas, jadi fokus penelitiannya maka nanti jika kali ini ada aku, Anissa Robiton Mima, mahasiswa BKI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, dalam edisi kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai bahas judul penelitian terkhusus untuk mahasiswa S1 yang saat ini semester 5 atau 6 sedang bingung galau memikirkan judul penelitian dan mau penelitian nih. Nah, beruntung banget kali ini ada pertanyaan yang udah dikumpulkan dari teman-teman semua dan akan dijawab langsung nih sama Bapak Muhsin Khalida. Oleh karena itu teman-teman beruntung banget karena mungkin kalau kondisinya di kelas tidak bisa bertanya 100% dan di video ini akan kita kupas lebih lanjut. Nah, kali ini udah ada Bapak Muhsin di samping aku langsung. Oke. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sekarang udah ada Bapak Muhsin Khalida yang akan langsung nanti menjawab dan mengupas lebih dalam bahasan kita ini. Ya, kita belajar bareng ya. Oke, kita bicara tentang judul penelitian. Judul penelitian. Berarti ini bahasan awal ya. Iya. Kita akan membicarakan tentang apa yang selama ini dikeluhkan oleh teman-teman ya. Jadi kalau kuliah itu semester 5 mungkin sudah mulai ini ya, stres. Judul gitu ya. Penelitian. Iya ya. Penelitian di mana, judulnya apa gitu. Iya, apa yang mau diteliti. Iya. Gitu. Kemarin waktu semester 5 kayak gitu Tami. Iya, merasakan seperti itu, galau ya. Pas kondisi saya malu mau bertanya karena kuliah di kelas gitu. Oh iya, biasanya kayak gitu. Saya harus mancing-mancing itu kalau di kelas itu. Bener, supaya Pak. Bertanya. Ya. Padahal sebenarnya kalau mau terbuka di kelas itu lebih enak ya. Saya langsung kan ya Pak. Ya, langsung nanya gitu. Karena pertanyaan itu biasanya rata-rata mau nanya tapi mungkin malu sama teman atau gitu aja kok ditanyain gitu. Padahal semua merasakan hal yang sama. Iya Pak. Oke, kita batasi pada malam hari ini kita akan diskusi tentang judul penelitian terutama pada skripsi ya, untuk S1. Banyak banget yang bertanya gimana sih cara membuat atau memilih atau merangkai menciptakan judul yang efisien itu. Oh ya, jadi saya kira kita nggak usah definisi dari judul nggak perlu ya. Kita itu dibaca sendiri, dibaca sendiri. Jadi gini Tami, kalau yang namanya judul itu memang harus kalau bisa efisien. Efisien ini kan hemat ya. Nah, hemat ini maksudnya ya hemat kata. Kan ada judul itu panjang sekali. Maknanya pendek gitu. Tetapi ada juga yang pendek tetapi memiliki makna yang panjang. Nah, itu sebenarnya itu yang kita harapkan bahwa orang membaca ini langsung paham, oh ini penelitian yang menarik dan panjang ini isinya kan gitu. Efisiensi dalam membuat judul itu kalau bisa jangan banyak-banyak deh. 15, 14 atau 15 itu saya kira sudah terlalu panjang kalau bikin kata-kata itu. Nah, saya akan mencoba untuk memberi contoh ya. Ini kaitannya dengan BKI ya. Bimbingan Konseling Islam. Saya akan memberi contoh judul konseling kelompok untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Oke. Kalau tempat itu saya kira monggo di mana-mana silahkan. Teman-teman mahasiswa itu bikin itu gini. Proses konseling kelompok bla 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 kayak gitu ya. Atau pelaksanaan konseling kelompok atau implementasi konseling kelompok. Sering terjadi kayak gitu ya. Nah, padahal yang namanya konseling kelompok itu sudah sebuah proses, itu sebuah pelaksanaan. Jadi mungkin kata implementasi, pelaksanaan atau proses itu kalau dihilangkan tidak mengurangi makna, berarti sebaiknya dibuang saja. Menulis itu harus dirasakan. Dirasakan. Orang menulis kadang-kadang kan nggak dirasakan. Pokoknya, oh ini bagus. Harus dirasakan. Supaya efisien, kalau dihilangkan itu tidak mengurangi makna, berarti dihilangkan saja. Karena yang namanya konseling itu kan sudah
pelaksanaan. sudah pelaksanaan, iya. Nah, itulah yang namanya, kalau yang namanya judul itu harus nakni dibaca, dicoret-coret supaya nyaman dibaca, enak dibaca. Satu variabel atau dua variabel, kalau bisa seefisien mungkin kata-kata. Jangan sampai boros kata. Skripsi itu kan ada judul itu sampai 3 baris. Nah, itu nggak efisien. Boleh sih panjang itu boleh, tetapi harus ada judul pokok. Kalau penelitian komparatif misalkan ya, konseling kelompok untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, terus ada dalam kurungnya, jadi ada anak judul di situ, studi komparatif di MTSN Yogyakarta dan di MTSN Padang. Nah, itu kan jadi panjang. Nah, tapi itu kan ada anak judul di situ kan. Nah, itu saya kira tidak apa-apa itu. Tetapi judul utamanya tadi kan konseling kelompok dan kedisiplinan siswa. Sebenarnya tuh judul dulu atau masalah dulu ya Pak yang lebih didahulukan? Ya kadang-kadang mahasiswa itu kan ini. Tapi saya yakin di teman-teman mahasiswa itu kadang-kadang cari judul dulu ya. Iya, Ya kebanyakan cari judul dulu. Jadi dapat judul, wah ini bagus. Tapi kadang-kadang orang itu dapat judul belum tentu tahu masalahnya. Iya. Ya toh? Sering terjadi. Nah, ini masalahnya apa dari judul ini gitu. Bingung ditanya. Tapi ada juga yang berangkatnya dari sebuah masalah. Kita diskusi misalkan, ada masalah ini berarti. Ada masalah, kita bahas, maka jadilah sebuah judul penelitian. Nah, misalkan ada kasus, kita mengetahui kasus ya. Kasus di beberapa sekolah atau di beberapa masyarakat, kasus anak, kasus remaja gitu. Nah, kita melihat kasus, wah ini masalah ini. Oh, ini ada problem remaja. Maka muncullah sebuah, nah, ini menarik ini. Mau saya teliti aja deh gitu. Nah, ketika mau saya teliti deh ini kegiatan ini, baru kita ngutak-ngutik judul. Jadi ada beberapa mahasiswa itu kadang-kadang memang menemukan judul terlebih dahulu, baru sibuk membuat masalahnya. Tetapi ada juga mahasiswa itu yang suka lihat masalah. Nah, lihat masalah, ada problem itu kita deketi. Mungkin dia ngajar di TPA atau ngajar di SD, ada masalah. Maka, wah ini cocok ini, saya pakai judul skripsi ini. Semester 5 sudah mulai mulai gairah untuk meneliti itu besar. Gairah mencari judul itu pengen cari judul, wah ini judul, diskusi judul. Nah, ini kesempatan itu. Aku sukanya cari judul dulu, ya monggo gitu. Iya, silahkan gitu. Aku pengen cari judul yang unik-unik, yang menarik, yang berbeda, gitu juga tidak apa-apa gitu. Tetapi jangan lupa masalahnya. Resikonya kayak gitu. Jadi kalau sudah dapat judul dulu, berarti resikonya adalah membuat masalah. Gitu. Tetapi ada juga, wah saya nggak bisa kalau bikin judul sebelum punya masalah. Ada juga. Dan ini juga sama-sama menarik sih, sama-sama menarik dan kalau saya sendiri kadang-kadang kadang-kadang aku nemukan judul ini menarik, ini saya simpen aja. Saya simpen ini jadi judul penelitian. Tapi masalahnya harus kita cari. Kalau perlu kita bikin. Jadi orang meneliti itu kan sukanya bikin masalah. Kalau tidak bisa bikin masalah, harus bikin masalah. Ciptakan masalah supaya bisa meneliti. Jadi ternyata gitu ya teman-teman. Jadi ya boleh judul dulu atau boleh masalah dulu. Kemudian tapi jangan lupanya dengan semua ada konsekuensinya. Iya ya Pak ya. Nah, kalau dapat judul dulu berarti harus bikin masalah. Gitu. Tapi kalau sudah ada masalah berarti tinggal bikin judul. Tapi judulnya efisien ya Pak. Yang jelas harus efisiensi membuat judul. Ya itu teman-teman ya. Kalau bikin judul jangan terlalu boros kata-kata. Jadi boros itu tidak hanya uang saku, tetapi kata-kata dalam judul penelitian harus efisien. Lagi galau-galau cari topik penelitian skripsi, terus apa yang harus dilakukan ya Pak? Iya, itu kadang-kadang muncul seperti itu. Atau mungkin bingung ya. Saking bingungnya ini, aku ngapain ini harus ini gitu ya. Apapun prodinya, itu coba-cobalah cari-cari gitu ya. Atau model-model. Buka-buka skripsi baik di perguruan tingginya gitu. Atau mungkin di perguruan lain, kuliah di BKI, maka cari itu referensi judul-judul yang kaitannya dengan
ke BKI-an itu. Dicari kemana-mana. Luas ya, Pak? Luas ya. Ini boleh di kampusnya, boleh di kampus luar atau boleh di mana. Main ke perpus, cari ya. Aku kok interestnya di dunia anak ya. Nah, cari-cari judul kaitannya dengan konseling anak, bimbingan tentang anak kayak gitu. Di perpustakaan itu atau di prodi mesti ada itu. Terus cari-cari artikel yang kaitannya dengan minatnya masing-masing. Sebenarnya sangat mudah sekali ketika kita mau diskusi, mau membaca, mau cari referensi. Anda harus melakukan istiqoroh supaya judul Anda itu berbeda dari yang sudah ada. Oke, jadi semakin dari awal kita banyak membaca itu malah membantu ya Iya, Pak, membantu. jalannya penelitian itu. Iya, Mbak Matu. Dibutuhkan membaca memang. Kemudian kalau misalnya kita udah pengen nih Pak riset tapi bingung yang mau diteliti itu apa ya gitu Pak. Iya, kadang-kadang seperti itu juga ya. Sesuaikan dengan minat aja. Minat itu tadi saya sampaikan. Kalau saya ini menyukai dunia anak, maka saya akan meneliti tentang anak saja deh, supaya cepat penelitian itu. Jangan meneliti sesuatu yang nggak minat. Kalau prodinya BK yang kaitannya dengan ke BKI-an, supaya kita penelitian itu menjadi fokus di situ. Kalau kuliah di bimbingan konseling Islam, maka itu akan mengantarkan Anda menjadi pakar di bidang BKI. Ya, maka penelitiannya harus ke situ. Ya, penelitiannya ke situ aja. Terserah mau minatnya apa gitu. Sesuai minat anak, remaja atau dewasa. Terus kemudian minat kasusnya seperti apa gitu. Misalkan ada yang aku anak autis aja gitu. Atau anak yang kecanduan narkoba gitu ya. Yang perlu dibimbing atau perlu dikonselingi itu. Nah, kalau kami menyukai dunia orang dewasa, transgender, itu kan minat ya. Iya, Kok menelitinya di situ? Kami kenapa? kecenderungan dirinya di sana gitu kan. Oh ya, kecenderungan itu ya interest itu. Supaya penelitian itu bisa bermakna, dimantap, maka sesuaikan dengan kecenderungan hati katanya. Ketika kuliah, banyak berkecimpung di dunia remaja, usia anak SMA gitu. Ya sudah, neliti aja di usia SMA, anak-anak usia SMA itu dijadikan sebuah subjek penelitian supaya kita menguasai betul. Apa yang di sekitar kita Ada yang apa yang ada di sekitar kita itu bisa kita jadikan sebuah topik penelitian. Wah, aku ini tak teliti di tentang anak tapi di mana, di Toraja gitu, atau di Malaysia atau di Brunei kayak gitu. Itu bagus juga. Kemudian gimana cara memantapkan judul? Kadang-kadang kan ada ya judul sudah punya gitu. Iya. Terus dilihat-lihat ini, wah aku mantep, seneng banget kayak gitu ya, seneng. Tapi kadang-kadang terus galau. Tetapi kalau mau meninggalkan dia masih merasa berat. Aku pengen di situ aja deh. Contohnya gini, tadi ada judul konseling kelompok untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Ini kan variabelnya ada dua. Yang satu itu konseling kelompok, yang dua kedisiplinan siswa. Yang mau meneliti itu harus memiliki referensi yang banyak tentang variabel itu, konseling kelompok dengan kedisiplinan siswa gitu. Silakan diskusi tentang ini, konseling kelompok. Ajak teman-temanmu itu, udah diskusi. Ayo kita diskusi tentang konseling kelompok atau diskusi tentang kedisiplinan siswa, kasus-kasus kedisiplinan siswa. Pokoknya temanya tentang itu aja, nggak usah kemana-mana. Ngajak teman diskusi. Kalau ada seminar konseling kelompok, ikuti. Gitu. Ada seminar tentang disiplin siswa, ikuti. Karena itu adalah fokus penelitian. Orang yang tidak mantap itu karena dia tidak memiliki referensi. Jangan kemana-mana. Kalau kemana-mana nanti akan pindah ke lain hati nanti. Nah, itu yang membuat tidak mantap. Ini kayaknya yang nanya galau banget nih Pak. Jadi dia tuh sudah menemukan pembahasan ya Pak. Kemudian dia memikirkan, udah ke lapangan, ternyata yang ditemui boleh diteliti tidak ada di mana. Betul-betul nggak ada gitu ya. Jadi kalau mau ngajukan judul, itu sebaiknya ada yang namanya penelitian eksplorasi. Nah, eksplorasi itu gini. Sebelum mengajukan judul, hendaknya kita itu kan tahu lokasi ya. Riset lapangan gitu. Ya, ini riset awal ya, namanya eksplorasi. Ada enggak persoalan itu di lapangan?
Nah, eksplorasi itu penjajakan. Dia sudah yakin ada, tapi itu di lapangan tidak ada. Misalkan judulnya konseling kelompok atau tadi. Nah, ternyata di sekolah itu setelah didatangi nggak ada kegiatan konseling kelompok. Ya, nggak dilaksanakan. Nah, ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan. Misalkan, kalau dia tetap ingin penelitian di lokasi itu, maka yang dilakukan adalah merubah judul penelitian. Resiko merubah judul penelitian itu, dia akan merubah banyak hal. Contohnya, teorinya harus dirubah. Iya, karena judulnya rubah. Kalau judul rubah, itu berarti kan merubah semuanya, teorinya, terus kemudian kajian pustakanya. Tetapi kalau pengen tidak merubah judul, maka sebaiknya pindah tempat. Ya, lokasinya harus pindah, harus di lokasi yang lain. Jangan sampai terjadi itu tadi, zong di lapangan. Padahal kita sudah mantap, tapi zong. Tapi ada juga begini, sifatnya umum aja. Konseling kelompok untuk meningkatkan disiplin siswa misalkan ya. Sementara lokasinya dikosongi dulu kalau belum punya lokasi. Kita umum aja dulu, lokasi belakangan aja. Itu boleh ya Pak? Boleh aja. Boleh aja, tetapi jangan sampai bikin judul tidak ada lokasinya gitu. Kalau sudah yakin, sudah waktunya musim pengajuan judul, syarat rukunnya sudah oke, baru cari lokasi. Itu juga bisa. Jadi bagaimana teman-teman bisa kreatif untuk menyiasati waktu. Kata teman-teman nih, apakah orang yang peneliti itu adalah orang yang ahli dalam peneliti? Nah, sementara kalau misalnya dia mau belajar meneliti yang tidak dia kuasai. Aku nggak menguasai tentang Amerika. Masa mau ngomong Amerika? Gitu. Contohnya lagi gini, mau ke lapangan. Ini ada enggak program konseling kelompok? Oh, enggak ada Pak di sana. Enggak ada kok, diteliti kan gitu. Nah, karena enggak ada itu toh Pak, maka saya teliti. Itu keliru gitu loh. Jangan meneliti sesuatu yang tidak ada atau meneliti sesuatu yang kita tidak menguasai. Jadi konsepnya bukan seperti itu ya? Bukan Pak? seperti itu. Meneliti itu yang diteliti nyata-nyata ada dan kita betul-betul menguasai. Contohnya aja kami misalkan kuliah di BKI meneliti tentang bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab misalnya. Ya tidak mendukung kepakaran. Seandainya Tami tidak menguasai ya memang bukan bidangmu kok meneliti tentang itu ya gitu kan. Contoh lagi, ketika judul misalkan konseling kelompok untuk meningkatkan proses belajar, jangan-jangan nanti kamu lebih banyak didominasi oleh proses pembelajaran itu. Tapi pengen ya Pak, ya pengen nggak apa-apa sih. Kan ini kaitannya dengan kepakaran ya, kaitannya dengan keprodian. Oh iya Pak, karena tadi Bapak sempat nyebut ada fokus penelitian, lalu bedanya sama judul penelitian apa ya Pak? Judul penelitian itu kan lebih luas ya, nah, itu harus difokuskan. Tetapi nanti di dalam, di rumusan masalah misalkan itu harus lebih fokus. Kalau judulnya itu konseling kelompok untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, ini namanya judul. Konseling kelompok ini kan masih umum. Iya. Iya toh? Luas gitu Pak? Masih luas. Jadi yang namanya konseling kelompok ini ada proses sebuah konseling untuk kelompok. Nah, yang namanya proses itu kan ada bentuk, ada metode, ada juga langkah-langkah konseling kelompok. Metode konseling kelompok ini kalau dibahas ini udah luas sekali itu. Bentuk-bentuk konseling kelompok ini luas sekali. Langkah-langkah ini juga luas sekali. Kalau semua konseling kelompok ini mau diteliti, udah bisa 500 halaman itu. Fokus dari konseling kelompok ini apa? Difokuskan aja. Misalkan langkah-langkah konseling kelompok. Jadi yang diteliti itu hanya langkah-langkah tok. Nah, itu lebih fokus. Tapi kalau masih konseling kelompok ini luas banget. Bentuknya atau metodenya atau langkah-langkahnya atau materinya atau apa kayak gitu. Nah, itu difokuskan seperti itu. Teman-teman semua, udah kita bahas lebih mendalam lagi dan benar-benar kita kupas ya dari awal judul dan kebingungan teman-teman mau meneliti apa nih, dan nanti di lokasi bagaimana sudah tadi kita jawab semua.
Oleh karena itu, pasti teman-teman menyadari ya dari tadi bahwa ternyata untuk memantapkan judul, maka teman-teman harus menguatkan membaca referensi yang mendukung dari judul yang akan kita teliti ini. Nah, terima kasih banyak juga kepada Bapak Muhsin Khalida yang sudah memberikan kuliah singkat kita pada hari ini. Karena sekarang udah mau memantapkan judul penulisan kita. Terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Mohon maaf atas salah dan janggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.